Om Swastiastu, yang terhormat Bapak Burhanuddin SSI MSI selaku dosen penguji 1, yang terhormat Bapak Ide Bagus Oka Suyasa SSI MSI selaku dosen penguji 2 dan dosen pembimbing, yang terhormat Ibu Dr. DRG Igusti Agung Ayu Putu Swastini M. Biomed selaku dosen penguji 3. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Gambaran kadar glukosa darah pada mahasiswa tingkat akhir di jurusan Teknologi Laboratorium Medis di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Igusti Ayu Mira Mahayani dengan NIM 130. Adapun yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu pada bab pertama, pendahuluan, bab kedua, tinjauan pustaka, bab ketiga, kerangka konsep, bab keempat, metode penelitian, bab kelima, hasil dan pembahasan, bab keenam, simpulan dan saran. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Sebagian besar kegiatan kini beralih dari pertemuan secara langsung atau tatap muka, sekarang menjadi pertemuan secara virtual atau online. Kebijakan atau peraturan ini telah mengubah kebiasaan sehari-hari masyarakat secara tiba-tiba dan juga menjadi tantangan baru bagi beberapa kalangan. Salah satunya adalah mahasiswa. Situasi ini tentu kurang menguntungkan bagi kesehatan mental, terlebih pada mahasiswa semester akhir yang dihadapkan dengan pengerjaan karya tulis ilmiah dan bimbingan online. Apabila mahasiswa tidak bisa beradaptasi terhadap kebiasaan baru tersebut, maka akan dapat menimbulkan stres. Kondisi stres pada mahasiswa yang terus berlangsung dapat mengakibatkan kadar glukosa darah meningkat sehingga dapat berisiko mengalami peningkatan kadar glukosa darah bahkan DM. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Gambaran kadar glukosa darah pada mahasiswa tingkat akhir jurusan Teknologi Laboratorium Medis di Poltekkes Kemenkes Denpasar pada tahun 2022. Adapun rumusan masalah pada kali ini yaitu berdasarkan latar belakang yang setelah diuraikan tadi, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana gambaran kadar glukosa darah pada mahasiswa tingkat akhir jurusan Teknologi Laboratorium Medis di Poltekkes Kemenkes Denpasar pada tahun 2022. Adapun tujuan penelitian pada kali ini yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian yang dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang selanjutnya yaitu ada bab 2, tinjauan pustaka, di mana pada bab 2 ini berisi teori yang membahas mengenai glukosa darah dan tingkat stres. Yang pertama yaitu glukosa darah. Glukosa darah adalah merujuk pada tingkat kadar glukosa di dalam darah yang konsentrasinya diatur di dalam tubuh. Kadar glukosa darah sepanjang hari bertahan pada nilai 70-105 mg per dl dan akan meningkat apabila setelah makan. Yang selanjutnya yaitu ada metabolisme dari glukosa darah. Glukosa di dalam darah ini dapat dirubah menjadi glukos 6-fosfat yang dibantu oleh enzim heksokinase. Yang selanjutnya yaitu ada pemeriksaan glukosa darah. Pemeriksaan glukosa darah ini dibagi menjadi 4 pemeriksaan, yaitu yang pertama pemeriksaan glukosa darah sewaktu, yang kedua pemeriksaan glukosa darah puasa, yang ketiga pemeriksaan glukosa darah 2 jam postprandial atau 2 jam PP, yang keempat yaitu tes toleransi glukosa oral. Yang selanjutnya ada faktor pengaruh glukosa darah. Faktor ini dipengaruhi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama jenis kelamin, yang kedua tingkat stres, yang ketiga aktivitas fisik, yang keempat kurang istirahat, yang kelima yaitu riwayat keturunan DM. Yang selanjutnya stres. Stres merupakan kondisi adanya ketidaksepadanan atau tuntutan yang berasal dari kondisi internal atau fisik dan kondisi eksternal lingkungan atau sosial yang melebihi kemampuan individu tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi stres itu menurut Harjana pada tahun 1994, faktor-faktor stres dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu ada tahapan stres, di mana pada tahapan ini dibagi menjadi tahapan yang paling ringan, kemudian yang sedang, dan kemudian yang terakhir yaitu tahap stres berat. Yang selanjutnya ada strategi mengurangi stres. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada pasien untuk mempertahankan identitasnya. Yang kedua, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pasien. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada pasien untuk dapat mengungkapkan perasaan dan pikirannya.
Yang selanjutnya adalah ada pengukuran stres. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengukur tingkat stres ini, tapi yang paling sering digunakan yaitu dengan metode kuesioner. Jenis kuesioner untuk menentukan tingkat stres juga ada banyak. Salah satunya ialah kuesioner Depression Anxiety Stress Scales atau yang disingkat dengan DASS. Kuesioner DASS memiliki 42 pertanyaan yang dibagi menjadi 3 skala setiap penilaian dengan 14 pertanyaan pada setiap skalanya. Yang selanjutnya yaitu ada bab 3, kerangka konsep yang meliputi yang pertama kerangka konsep yang dapat dilihat pada slide. Yang selanjutnya ada variabel dan definisi operasional penelitian. Variabel penelitian pada kali ini adalah kadar glukosa darah pada mahasiswa tingkat akhir di jurusan Teknologi Laboratorium Medis di Poltekkes Kemenkes Denpasar pada tahun 2022. Dan adapun definisi operasional variabelnya dapat dilihat pada slide. Yang selanjutnya ada pada bab 4, yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif secara observasi yang bertujuan untuk menyajikan bagaimana gambaran mengenai kadar glukosa darah pada mahasiswa tingkat akhir jurusan Teknologi Laboratorium Medis di Poltekkes Kemenkes Denpasar pada tahun 2022. Yang selanjutnya ada alur penelitian yang dapat dilihat pada slide, dan yang selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang dilakukan pada kali ini yaitu di Poltekkes Kemenkes Denpasar, tepatnya di jurusan Teknologi Laboratorium Medis, dan tahap analisis sampelnya juga dilakukan di kampus Poltekkes Kemenkes Denpasar, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Dan waktu penelitian kali ini dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu dari bulan Februari hingga April 2022. Adapun populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian pada kali ini yaitu mahasiswa tingkat akhir jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Denpasar sebanyak 35 orang mahasiswa. Dan sampel penelitian pada kali ini adalah kadar glukosa darah, dan dengan responden pada penelitian ini mahasiswa tingkat akhir di jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Dan teknik sampling yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan cara non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Adapun alat dan bahan pada prosedur kerja kali ini yaitu yang pertama yang dibutuhkan alat itu Lancet, alat glukosa meter atau yang saya gunakan AutoCheck GCU. Dan yang selanjutnya ada bahan-bahan yang diperlukan yaitu sampel darah kapiler, strip, kapas alkohol, dan kapas kering. Yang selanjutnya ada prosedur kerja yang dibagi menjadi 3 yaitu pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Yang selanjutnya adalah jenis dan teknik pengumpulan data. Yang pertama jenis data yang dikumpulkan yaitu ada 2, data primer dan data sekunder. Yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini dilakukan wawancara langsung kepada respondennya. Dan yang ketiga, instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang dilakukan itu yang pertama inform consent, form wawancara, alat tulis, dan kamera digital untuk mengambil dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu data yang diperoleh baik itu data primer maupun sekunder dicatat, dikumpulkan, dan diolah dan disajikan dalam bentuk naratif, tabel, grafik, dan diagram lingkaran. Yang selanjutnya yaitu ada analisis data. Setelah diketahui kadar glukosa darah pada pasien, selanjutnya data diperoleh, dideskripsikan berdasarkan persentase masing-masing kategori. Yang selanjutnya yaitu ada etika penelitian. Yang pertama yaitu kelayakan etik, yang kedua lembar persetujuan, yang ketiga tanpa nama, yang keempat kerahasiaan, dan yang kelima keadilan. Yang selanjutnya yaitu bab 5 hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil penelitian. Penelitian kali ini itu dilakukan di lokasi Politeknik Kesehatan Denpasar di jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Adapun karakteristik subjek penelitian pada kali ini yaitu yang pertama, karakteristik mahasiswa tingkat akhir berdasarkan tingkat stres, aktivitas fisik, riwayat keturunan DM, dan jenis kelamin. Adapun hasil penelitian pada kali ini dapat dilihat di slide, di mana pada diagram
yang pertama yaitu gambaran kadar glukosa darah sewaktu. Di sana terlihat bahwa biru semua itu yang artinya masih dalam gula darah mahasiswa masih dalam rentang nilai normal. Selanjutnya yaitu ada diagram tingkat stres, di mana pada diagram yang berwarna merah ini merupakan mahasiswa dengan tingkat stres sedang dan dengan persentase 51,43%, dan yang berwarna biru ini merupakan mahasiswa dengan tingkat stres ringan dengan persentase 45,71%, dan yang berwarna hijau ini merupakan mahasiswa dengan tingkat stres berat dengan persentase 2,06%. Dan yang selanjutnya yaitu pada diagram riwayat keturunan DM. Di sini semua diagram berwarna biru yang berarti tidak ada mahasiswa dengan riwayat keturunan DM dari orang tuanya. Yang selanjutnya yaitu diagram dengan jenis kelamin. Di sini yang berwarna merah ini merupakan mahasiswa dengan jenis kelamin perempuan dengan presentase 80%, dan yang berwarna biru ini merupakan mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki dengan presentase 20%. Dan yang selanjutnya yaitu ada diagram berdasarkan aktivitas fisik, di mana yang berwarna merah ini merupakan mahasiswa dengan aktivitas fisik sedang, dan yang berwarna biru ini merupakan mahasiswa dengan aktivitas fisik ringan. Yang selanjutnya yaitu ada pembahasan. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa hasil dari data 35 mahasiswa rata-rata memiliki kadar glukosa darah dengan tingkat stres ringan hingga sedang masih dalam batas normal glukosa darah sewaktu, yaitu kurang dari 200 mg per dl. Dan kadar glukosa darah pada mahasiswa yang mengalami tingkat stres berat masih dalam kategori normal, yaitu 98 mg per dl. Maka dari hasil tersebut tidak ditemukan adanya hubungan antara kadar glukosa darah dengan tingkat stres pada mahasiswa tingkat akhir di jurusan teknologi laboratorium medis. Yang selanjutnya yaitu ada simpulan dan saran. Yang pertama yaitu simpulan. Dari 35 jumlah responden yang mengalami stres ringan sebanyak 16 orang atau 45,7%, stres sedang sebanyak 18 orang atau 51,4%. Sedangkan yang mengalami stres berat sangat sedikit, yaitu berjumlah 1 orang dengan persentase 2,9%. Yang selanjutnya yang melakukan aktivitas fisik ringan sebanyak 10 orang dengan persentase 28,6%, atau jumlahnya lebih sedikit dari responden yang melakukan aktivitas fisik sedang sebanyak 25 orang dengan persentase 71,4%. Dan yang selanjutnya ada riwayat keturunan DM. Di sini tidak ada riwayat keturunan DM, jadi presentasinya 100%. Dan yang selanjutnya didapatkan sebanyak 7 orang atau dengan persentase 20% responden berjenis kelamin laki-laki dan 28 orang atau 80% yang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan dari hasil tersebut diketahui bahwa hasil dari 35 data mahasiswa rata-rata kadar glukosa darah dengan tingkat stres ringan hingga sedang yaitu masih dalam batas normal. Yang selanjutnya yaitu ada saran. Yang pertama, pada mahasiswa yang sedang mengalami tingkat stres skala depresi atau berat agar secara rutin melakukan pemeriksaan glukosa darah guna mengontrol kadar glukosa darah di dalam tubuhnya. Yang kedua yaitu kepada pihak-pihak terkait yang ingin melakukan penelitian serupa, hendaknya menambahkan parameter stres pada kuesioner DAS serta menggunakan gula darah puasa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian presentasi kali ini, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.